Asia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Di angkutan lebaran tahun 2026 itu pemerintah pusat khususnya di Kementerian Perhubungan itu memberikan diskon. Jadi sebenarnya ini bagian dari materi pesantren kemarin, ada materi yang namanya berbagi. Selamat pagi dari Jalalimbo Wolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Bocah 7 tahun kurang mampu di Bau-Bau positif leukemia harus menjalani kemoterapi 180 kali. Lewat posko berbagi Bau-Bau, keluarga Suci membutuhkan donasi untuk biaya pengobatan. Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau-Bau membuka layanan pelaporan SPT tahunan setiap Sabtu dan Minggu selama bulan Maret 2026. Saya Rizka Rina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Selasa 3 Maret 2026. Baik pendengar, kita ke informasi yang pertama. Bocah 7 tahun kurang mampu di Bau-Bau positif leukemia harus menjalani kemoterapi 180 kali. Lewat posko berbagi Bau-Bau, keluarga Suci membutuhkan donasi untuk biaya pengobatan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani melaporkan. Nasib pahit harus dihadapi Suci Aprianti, bocah perempuan berusia 7 tahun asal kota Bau-Bau. Setelah menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit rujukan di kota Makassar pada Februari lalu, Suci dinyatakan positif menderita kanker darah atau leukemia. Akibat penyakit tersebut, kondisinya semakin memprihatinkan karena hatinya telah mengalami pembengkakan. Ketua Posko Berbagi Bau-Bau Melani yang selama ini mendampingi proses pengobatan Suci mengaku terpukul saat mendengar penjelasan dokter mengenai hasil pemeriksaan BMP atau pemeriksaan sumsum tulang belakang Suci. Akibat penyakit tersebut, Suci yang masih duduk di bangku kelas 1 SD itu harus menjalani kemoterapi sebanyak 180 kali. Proses pengobatan itu dijalankan setiap minggu dan diperkirakan berlangsung hingga lebih dari 2 tahun. Melani menjelaskan, Suci berasal dari keluarga kurang mampu. Ia merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dan dibesarkan oleh sang ibu seorang diri yang bekerja sebagai tukang ojek. Kondisi ekonomi keluarga membuat biaya pengobatan menjadi beban berat, terlebih Suci harus bolak-balik Bau-Bau Makassar untuk menjalani terapi. Jadi dia sekarang ini masih rawat jalan, menunggu kamar kosong, mau dimasukkan obat di sumsum tulang belakang untuk persiapan kemoterapi 180 kali tiap 5 hari. Itu pun kalau kondisinya bagus. Jadi kalau untuk waktu kita tidak bisa memastikan. Bisa 1 tahun lebih, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Tergantung kondisi pasien. Lanjut Melani, saat ini Suci menjalani rawat jalan. Setiap 5 hari sekali ia harus datang ke rumah sakit untuk menjalani kemoterapi. Selama proses pengobatan, Suci dan ibunya tinggal sementara di sebuah rumah kos di Makassar. Untuk kebutuhan makan dan biaya harian, mereka mengandalkan bantuan para dermawan. Melani menjelaskan, dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar pengobatan Suci dapat terus berjalan hingga tuntas. Ia mengimbau bagi masyarakat yang ingin membantu bisa berdonasi lewat posko berbagi Bau-Bau dengan menghubungi kontak Melani di 0813 5583 0400. Kini di usia yang masih belia, Suci harus berjuang melawan penyakit mematikan. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau-Bau membuka layanan pelaporan SPT tahunan setiap Sabtu dan Minggu selama bulan Maret 2026. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Bagi Anda yang belum sempat melaporkan surat pemberitahuan SPT tahunan karena terhimpit kesibukan kerja, kini tak ada lagi alasan untuk menunda. Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau-Bau resmi membuka layanan pelaporan SPT tahunan setiap Sabtu dan Minggu, mulai pukul 8.00 hingga pukul 12 WITA. Kebijakan ini berlaku sejak pekan terakhir Februari hingga Maret penuh
kecuali saat libur Idul Fitri 1447 Hijriah. Kepala KPP Pratama Bau-Bau, Amrih Basuki Purnomo mengatakan, layanan Sabtu dan Minggu dibuka untuk memberi ruang bagi masyarakat yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan di hari kerja. Hari Sabtu, hari Minggu di bulan Maret, kecuali yang pas libur hari raya, itu kami juga buka dari jam 8 sampai jam 12. Jadi sampai akhir Maret kami Sabtu Minggu buka. Ya dalam rangka kami memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya untuk yang pada hari kerja tidak bisa meninggalkan kantor, itu di hari libur kami layani, supaya masyarakat bisa melaporkan SPT-nya dengan nyaman lah. Amri mengatakan batas akhir pelaporan SPT tahunan orang pribadi pada 31 Maret, khusus aparatur sipil negara, terdapat imbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar pelaporan dilakukan paling lambat 28 Februari. Kepala KPP Pratama Bau-Bau mengimbau wajib pajak memanfaatkan layanan akhir pekan ini untuk melaporkan SPT sebelum libur Lebaran. Sebab setelah masa libur berakhir, tersisa sekitar 5 hari saja sebelum tanggal 31 Maret. Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Bau-Bau, Mirta menambahkan, pihaknya juga akan melakukan layanan jemput bola di Kabupaten Wakatobi selama 4 hari, mulai 2-5 Maret 2026. Sebelumnya layanan serupa telah dilaksanakan di Kabupaten Buton Utara dengan 300-400 wajib pajak terlayani. Di Kabupaten Buton Tengah tercatat 90-100 wajib pajak per hari memanfaatkan layanan selama 2 hari pelaksanaan. Untuk wilayah Kabupaten Muna dan Muna Barat, wajib pajak bisa mendapatkan layanan asistensi pelaporan SPT tahunan melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Raha. Sedangkan Kabupaten Buton dan Buton Selatan bisa mengakses layanan di KPP Pratama Bau-Bau karena rentang jarak masih bisa dijangkau dengan waktu tempuh yang wajar. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Warta Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. Jajaran Polsek Surawolio bersama kelompok tani binaan menggelar aksi panen bersama jagung pakan pada Senin pagi 2 Maret 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 9 waktu setempat ini dilaksanakan di lahan perkebunan LLK Lantauru yang berlokasi di Jalan Lingkar, Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Surawolio. Lahan ini telah menjadi pusat pembinaan pertanian bagi masyarakat setempat di bawah pengawasan Polsek Surawolio. Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Surawolio Ibda Sardi menyampaikan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan aparat kepolisian terhadap program ketahanan pangan di daerah. Selain ditujukan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian warga, panen jagung pakan ini juga difokuskan untuk menjaga ketersediaan pakan ternak bagi kebutuhan para petani. Suasana di lokasi kebun tampak penuh semangat dan mencerminkan sinergi yang erat antara petugas kepolisian dan warga setempat. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, pihak kepolisian berharap petani di Surawolio semakin termotivasi untuk terus mengelola lahan mereka secara produktif. Langkah ini juga diharapkan mampu menjadi pendorong kemandirian pangan sekaligus upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi para petani di Kecamatan Surawolio. Kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan di tahun 2026 ini menargetkan perolehan 500 poin untuk mencapai predikat Kota Layak Anak KLA kategori Nindya. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairumulku melaporkan. Kami juga merasa termotivasi ya dengan Pak Bupati ini karena sangat memberikan dukungan bahwa Kabupaten Buton Selatan ini harus layak anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Buton Selatan Laode Herianto menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mencapai Kabupaten Layak Anak atau KLA dengan menargetkan perolehan nilai di atas 500 poin pada tahun 2026.
Ia menjelaskan saat ini posisi Buton Selatan masih berada pada kisaran 200-an poin. Pada penilaian sebelumnya, Buton Selatan meraih 210 poin dan menempati peringkat ke-14 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Untuk itu, target 500 poin untuk bisa meraih kategori Nindya menjadi target strategis pemerintah Kabupaten Buton Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Adios. Tahun ini kami sudah disampaikan provinsi bahwa penginputan itu sudah mulai dilakukan ya. Namun kami sebelum melakukan penginputan kan ada persiapan kami lakukan. Yaitu kami harus berkoordinasi dengan OPD-OPD yang terkait dalam mensukseskan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Buton Selatan. Kami juga merasa termotivasi ya dengan Pak Bupati ini karena sangat memberikan dukungan bahwa Kabupaten Buton Selatan ini harus layak anak. Herianto mengatakan sekitar 60% indikator penilaian KLA berada di sejumlah organisasi perangkat daerah OPD, terutama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil, dan Dinas Sosial. Karena itu, sinergi dan penguatan peran OPD menjadi kunci peningkatan nilai. Untuk mempercepat capaian tersebut, Pemkab Buton Selatan telah membentuk tim khusus yang diketuai Sekretaris Daerah. Tim ini bertugas memastikan seluruh indikator terpenuhi sesuai standar penilaian. Tantangannya ini ya karena ini adalah melibatkan beberapa OPD ya. Kami sudah berkoordinasi terutama OPD-OPD yang utama itu misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dukcapil, Sosial, inilah yang mereka inilah yang mengangkat nanti poin-poin itu karena lebih tinggi poinnya di 4 OPD ini dan OPD-OPD lainnya. Selain OPD, Laode Herianto juga berharap dukungan dari stakeholder di luar pemerintah seperti PKK, Bunda PAUD, serta organisasi perempuan dan masyarakat lainnya. Keterlibatan mereka dinilai penting, khususnya dalam penguatan layanan PAUD terintegrasi dan perlindungan anak. Ia menambahkan isu kekerasan terhadap anak juga menjadi perhatian serius karena turut mempengaruhi penilaian KLA. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kasus terus diperkuat sebagai bagian dari komitmen menjadikan Buton Selatan sebagai kabupaten yang benar-benar ramah dan layak bagi anak. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Demikian Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bocah 7 tahun kurang mampu di bau-bau positif leukemia harus menjalani kemoterapi 180 kali. Lewat posko berbagi bau-bau, keluarga Suci membutuhkan donasi untuk biaya pengobatan. Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau-Bau membuka layanan pelaporan SPT tahunan setiap Sabtu dan Minggu selama bulan Maret 2026. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina. Selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.